Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu-ibu, nama saya Ratni Utari, Prodi D3G Bidanan, Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah ibu-ibu, di sini saya akan membahas tentang tips untuk ibu hamil di era pandemi COVID-19. Yang pertama, pengertian dari COVID-19 adalah infeksi virus corona yang disebut dengan COVID-19 atau dengan Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat, telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Penyebab dari virus COVID-19 yang pertama yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk ataupun bersin. Selanjutnya, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Nah, di sini caranya ibu-ibu, biar ibu-ibu mengetahui bagaimana di era pandemi ini ibu-ibu hamil agar menjaga jarak dengan si penderita. Yang pertama cara-caranya yang pertama yaitu terapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Yang kedua yaitu gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum ataupun keramaian. Yang ketiga, rajin cuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer. Selanjutnya yang ketiga, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Selanjutnya, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19 dan juga tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk ataupun bersin. Selanjutnya, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah ya ibu-ibu. Tips untuk ibu hamil di era pandemik virus COVID-19. Yang pertama yaitu lebih fleksibel. Dokter kandungan atau dokter anak pasti memberikan bimbingan terhadap ibu-ibu hamil. Langkah-langkah yang perlu diambil sembari menunggu situasi klinis. Ibu hamil yang melahirkan di rumah sakit disarankan untuk tidak menerima tamu sampai bayinya diperbolehkan pulang. Langkah itu disebut bisa mengurangi angka penyebaran COVID-19 semakin meluas. Selanjutnya, meningkatkan vitamin D. Menyarankan ibu hamil melakukan tes kadar vitamin D dalam tubuh. Vitamin D sangat penting bagi orang yang sedang mengisolasi diri di dalam rumah selama wabah virus COVID-19 ini ya ibu-ibu. Selanjutnya, cara ibu mendapatkan pelayanan ANC pada masa pandemik. Yang pertama yaitu pelayanan umumnya. Screening dilakukan berdasarkan pemeriksaan suhu tubuh, adanya gejala ataupun riwayat kontak erat dan adanya riwayat perjalanan ke daerah yang telah terjadi transmisi lokal. Nah, tips untuk ibu hamil menjalani kehamilan di era pandemi COVID-19 ini, saya akan memberikan tipsnya ibu-ibu. Yang pertama, kunjungan wajib pertama dilakukan ke bidan. Kunjungannya termasuk di situ pemeriksaan ANC, pemeriksaan sifilis, dan HIV. Selanjutnya, kunjungan selebihnya dapat dilakukan di tempat bidan ya ibu. Selanjutnya ibu hamil diminta untuk mempelajari buku KIA dan jika memungkinkan konsultasi dapat dilakukan melalui dokter dan dapat dilakukan melalui Halodoc ataupun menggunakan aplikasi Halodoc ya ibu-ibu. Sekian ibu-ibu, saya akhiri, semoga ilmunya bermanfaat ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Yang kedua yaitu gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum ataupun keramaian. Yang ketiga, rajin cuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer. Selanjutnya yang ketiga, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Selanjutnya, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19 dan juga tutup mulut dan hidung
dengan tisu saat batuk ataupun bersin. Selanjutnya, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah ya ibu-ibu. Tips untuk ibu hamil di era pandemik virus COVID-19. Yang pertama yaitu lebih fleksibel. Dokter kandungan atau dokter anak pasti memberikan bimbingan terhadap ibu-ibu hamil. Langkah-langkah yang perlu diambil sembari menunggu situasi klinis. Ibu hamil yang melahirkan di rumah sakit disarankan untuk tidak menerima tamu sampai bayinya diperbolehkan pulang. Langkah itu disebut bisa mengurangi angka penyebaran COVID-19 semakin meluas. Selanjutnya, meningkatkan vitamin D. Menyarankan ibu hamil melakukan tes kadar vitamin D dalam tubuh. Vitamin D sangat penting bagi orang yang sedang mengisolasi diri di dalam rumah selama wabah virus COVID-19 ini ya ibu-ibu. Selanjutnya, cara ibu mendapatkan pelayanan ANC pada masa pandemik. Yang pertama yaitu pelayanan umumnya. Screening dilakukan berdasarkan pemeriksaan suhu tubuh, adanya gejala ataupun riwayat kontak erat dan adanya riwayat perjalanan ke daerah yang telah terjadi transmisi lokal. Nah, tips untuk ibu hamil menjalani kehamilan di era pandemi COVID-19 ini, saya akan memberikan tipsnya ibu-ibu. Yang pertama, kunjungan wajib pertama dilakukan ke bidan. Kunjungannya termasuk di situ pemeriksaan ANC, pemeriksaan sifilis, dan HIV. Selanjutnya, kunjungan selebihnya dapat dilakukan di tempat bidan ya ibu. Selanjutnya ibu hamil diminta untuk mempelajari buku KIA dan jika memungkinkan konsultasi dapat dilakukan melalui dokter dan dapat dilakukan melalui Halodoc ataupun menggunakan aplikasi Halodoc ya ibu-ibu. Sekian ibu-ibu, saya akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Meria Putri. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Mercu Bakti Jayapada. Baiklah, di PKK 3 ini saya mendapatkan materi tentang persiapan persalinan, yang tujuannya agar persalinan ibu berjalan dengan lancar dan manfaatnya ibu mengetahui apa saja yang harus ibu persiapkan untuk persalinan. Yang pertama, apa itu persalinan? Persalinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan wanita. Yang kedua, persiapan persalinan. Apa itu persiapan persalinan? Persiapan persalinan suatu rencana atau tindakan yang dibuat oleh ibu, anggota keluarga ibu, dan tenaga medis yang ibu percayai untuk menolong persalinan. Yang ketiga, membuat rencana persalinan. Ibu memilih di mana tempat dia akan bersalin. Selanjutnya, ibu memilih siapa pendonor darah. Yang ketiga, ibu memilih siapa yang akan mendampingi ibu saat persalinan. Yang keempat, ibu menyediakan uang. Yang kelima, ibu memilih tenaga medis, siapa yang akan menolong ibu dalam persalinan. Yang keenam, ibu memilih alat komunikasi untuk menghubungi tenaga medis. Yang ketujuh, ibu menyediakan kendaraan pribadi. Yang kedelapan, ibu menyediakan dokumen seperti BPJS dan surat-surat lainnya. Yang keempat, tanda-tanda persalinan. Tanda awal persalinan yaitu ibu merasakan mulas yang teratur. Yang kedua, keluar lendir bercampur darah. Yang ketiga, keluar cairan ketuban. 5. Mempersiapkan apa saja yang harus dibawa. Untuk ibu harus membawa pakaian untuk ganti, bra, celana dalam, pembalut maternitas atau pembalut ibu bersalin dan nifas, kemudian sendal, korset atau disebut dengan gurita, persiapan mandi. Untuk bayi, ibu harus mempersiapkan pakaian bayi, popok bayi, topi bayi, sarung tangan bayi, selimut bayi, dan perlengkapan mandi bayi. Untuk ayah harus mempersiapkan pakaian ganti, cas handphone, dan alas untuk tempat tidur. Selanjutnya yang keenam, persalinan masa pandemi COVID-19. Yang pertama, rujukan terancana untuk ibu hamil beresiko. Contohnya ibu yang beresiko seperti usia terlalu tua atau ibu pernah riwayat operasi sebelumnya. Yang kedua,
ibu tetap bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Maksud di sini adalah ibu tetap melahirkan di tenaga medis. Ibu, jika terdapat tanda-tanda bahaya persalinan, ibu segera datang ke tenaga medis. Selanjutnya, yang ketiga, ibu, keluarga, dan tenaga medis tetap melaksanakan pencegahan penularan COVID-19 dengan cara jaga jarak minimal 1 meter jika tidak perlu tindakan. Yang keempat, pelayanan KB pasca persalin. Maksudnya di sini adalah pelayanan pemasangan KB setelah melahirkan tetap dijalankan sesuai dengan prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini ibu? Apakah selama pandemi ini kondisi kehamilan ibu dan tubuh ibu sendiri dalam keadaan sehat? Semoga sehat selalu ibu ya. Baik, dari sekian video, ada 2 video tadi ya yang sudah ditampilkan oleh mahasiswa tadi. Mungkin ada yang perlu saya tambahkan terkait dengan bagaimana caranya persiapan persalinan pada masa pandemi ini. Mungkin saya tidak mengulas beberapa yang sudah dijelaskan oleh mahasiswa tadi, cuman ada beberapa poin penekanan yang perlu ibu ketahui karena di masa pandemi ini tentunya semua persalinan ada beberapa perubahan-perubahan pertolongannya. Nah, baik, pada persalinan masa pandemi ini ada 6 poin yang perlu ibu pahami ya, yang ibu persiapkan dalam arti 6 poin ini ibu harus bisa memberdayakan diri sendiri. Apa itu? Yang pertama adalah cerdas dan cerdik. Yang dimaksud dengan cerdas dan cerdik adalah ibu harus membekali diri dengan beberapa informasi-informasi yang berkaitan dengan persalinan itu sendiri, seperti apa-apa saja tanda-tanda persalinan normal. Nah, kemudian apa saja tanda-tanda bahaya pada saat persalinan. Nah, kemudian kasus-kasus apa saja yang mungkin saya akan dibawa ke rumah sakit untuk dirujuk atau untuk ditangani oleh dokter dan lain sebagainya. Nah, contohnya pada saat persalinan, meskipun itu persalinan normal, ada satu tindakan pengguntingan daerah di sekitar vagina dengan tujuan untuk memperlebar jalan lahir sehingga bayi ibu cepat lahir ya. Nah, itu perlu ibu ketahui, ibu baca atau ibu tanyakan ke tenaga kesehatan ya. Nah, kalau bisa tindakan seperti itu bisa kita cegah. Nah, melalui upaya pencegahan itulah makanya yang kita harapkan hal-hal yang buruk tidak terjadi atau pengguntingan tadi tidak dilakukan pada saat persalinan. Nah, itu beberapa informasi yang harus ibu baca, ibu ketahui dalam konteks arti cerdas dan cerdik yang pertama. Nah, yang kedua adalah tindakannya perlama untuk tinggal di rumah. Ya, maksudnya di sini adalah ketika ibu sudah mengalami tanda-tanda persalinan normal seperti sudah ada ibu rasakan nyeri pada daerah pinggang, kemudian nyeri pada daerah panggul, kemudian sakitnya sudah semakin sering, keluar lendir bercampur darah atau keluar air-air mungkin ya. Nah, sebisa mungkin ibu harus perlama tinggal di rumah, tetapi bukan dalam konteks sudah mau lahir harus di rumah saja, tidak ya. Maksudnya di sini adalah ada beberapa batasan waktu yang bisa kita tunggu sebelum ke tenaga kesehatan. Dalam arti kata, menunggu atau memperlama di rumah ini dengan tujuan yang pertama untuk mencegah rasa yang tidak nyaman. Karena seperti kita ketahui, begitu ibu berada di tempat fasilitas kesehatan tentu sudah ada perasaan yang tidak nyaman. Nah, kemudian yang kedua, mengurangi ibu berisiko untuk mendapatkan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempercepat persalinan ya. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari tindakan yang tidak perlu ini? Dengan cara memperlama di rumah tadi ya Bu ya.
Nah, ada beberapa hal yang ibu harus ketahui bagaimana caranya memperlama tinggal di rumah, dengan cara ibu harus menilai sendiri kontraksi yang ibu rasakan. Nah, kontraksi yang sudah maksimal ya, atau yang sudah kuat yang ibu rasakan, baru boleh ibu datang ke tenaga kesehatan. Dimana kontraksi yang maksimal tadi, jika ibu rasakan sudah datang kontraksinya setiap 5 menit, jadi ibu hitung sendiri lama kontraksinya, apakah sudah 1 menit penuh, satu kali datang kontraksi, kemudian sekarang datang, kemudian 5 menit lagi datang lagi, tidak. Nah, kalau sudah jarak antara kontraksi pertama ke kontraksi berikutnya sudah 5 menit atau bahkan kurang, nah ibu sudah boleh segera ke tenaga kesehatan. Nah, sehingga ibu tidak perlu berlama-lama di tempat pertolongan persalinan. Kemudian yang ketiga, ketika ibu mau datang ke tempat persalinan, sebaiknya yang ibu lakukan adalah terlebih dahulu melakukan kontak. Boleh dengan telepon atau WA atau menggunakan media sosial lainnya, dengan tujuan supaya tenaga kesehatan di sana siap untuk menerima dan menyambut ibu, karena pada masa pandemi ini tentunya ada alat-alat perlindungan diri yang khusus yang perlu dipersiapkan. Nah, kemudian yang keempat, ketika ibu pergi ke fasilitas kesehatan, gunakanlah masker. Ya, kalau bisa bawa hand sanitizer, cuci tangan dulu dari rumah, bawa pakaian seperlunya, pakaian ibu, pakaian bayi, dan pakaian pendamping, karena bisa kira-kira 2-3 hari ibu akan berada di sana. Nah, kemudian tetap jaga jarak dengan orang yang sekeliling ibu temui di fasilitas kesehatan. Nah, ini upaya kita untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah jaga stamina dan imunitas. Jadi maksudnya di sini ibu harus menjaga kekebalan tubuh ibu, jangan sampai ketika mau melahirkan kondisinya tidak baik sehingga mudah tertular penyakit-penyakit yang lain. Bagaimana caranya? Mulai dari usia kehamilan 34 minggu, ibu harus rajin berolahraga. Minimal setiap pagi itu ibu sudah jalan di sekitar rumah atau jalan pagi. Kemudian ibu boleh latihan duduk dan jongkok beberapa menit, yang tujuannya adalah untuk melonggarkan jalan lahir atau mempercepat penurunan bagian janin. Nah, kemudian dengan menjaga imunitas juga, pastikan tidur ibu cukup, kemudian makan makanan yang bergizi. Nah, ini tentunya tidak hanya yang dijaga ini bukan ibu saja, tetapi juga pendamping. Nah, khusus untuk pendamping yang disarankan hanya satu ya Bu ya, karena makin banyak pendamping makin beresiko untuk menularkan penyakit. Jadi usahakan pendamping ini bukan berusia tua atau lebih dari 50 tahun, karena orang yang lebih tua, usia lebih 50 tahun, lebih mudah untuk menderita atau terjangkit virus COVID-19. Yang keenam adalah doa. Jadi ibu harus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya nanti proses persalinannya bisa berjalan dengan baik. Jadi itu tips yang perlu ibu ketahui tentang persiapan persalinan tambahan. Nah, kemudian setelah lahir, apalagi harus ibu waspadai, karena di masa pandemi ini semuanya bisa terjadi dan berisiko untuk terjadinya penularan. Ketika bayi sudah pulang ke rumah, ya, karena kalau di tempat tempat ibu melahirkan biasanya akan dijaga oleh bidan atau tenaga kesehatannya. Nah, ketika bayi atau ibu sudah pulang ke rumah, yang harus ibu perhatikan adalah tidak menerima pengunjung. Jadi ibu harus tegas, keluarga harus tegas untuk menyatakan ini supaya ibu, keluarga, dan apalagi bayi tidak tertular penyakit COVID-19. Nah, siapapun itu yang memegang bayi di dalam rumah harus cuci tangan dulu, kemudian juga harus menggunakan masker. Ya, mungkin itu tambahan yang perlu saya sampaikan. Semoga ilmu-ilmu yang sudah diberikan, materi yang sudah diberikan bermanfaat. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Mudah-mudahan nanti makin bagus ya kondisi ibu dengan kita berikan penyuluhan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadela Nuverti. Saya mahasiswa tingkat 3 Prodi D3 Kebidanan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Dalam praktik klinik kebidanan 3 ini, saya mendapatkan sasaran ibu hamil. Untuk video yang kedua kalinya, saya akan memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang penggunaan alat kontrasepsi atau keluarga berencana pasca bersalin. Tujuan saya untuk melakukan penyuluhan ini, yang pertama, untuk menjelaskan apa itu keluarga berencana, yang kedua, tujuan dari program keluarga berencana, yang ketiga, apa manfaat dari keluarga berencana, yang keempat, macam-macam alat kontrasepsi pasca bersalin, yang kelima, bagaimana pedoman kita untuk pemberian keluarga berencana di pandemi COVID-19 ini. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu keluarga berencana dan apa itu kontrasepsi pasca bersalin. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Sedangkan kontrasepsi pasca bersalin adalah kontrasepsi yang segera digunakan setelah melahirkan. Yang kedua, kita akan membahas tentang apa tujuan dari keluarga berencana. Yang pertama, pengaturan kelahiran. Yang kedua, pendewasaan usia perkawinan. Yang ketiga, untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Yang keempat, dapat mencegah kehamilan karena alasan pribadi. Yang kelima, menjarakkan kehamilan. Yang keenam, membatasi jumlah anak. Dan yang ketujuh, untuk menurunkan angka kematian pada ibu dan anak. Yang ketiga, kita akan membahas tentang apa manfaat dari keluarga berencana. Manfaatnya ada 3. Yang pertama ada manfaat untuk ibu, yang kedua ada manfaat untuk anak, dan yang ketiga ada manfaat untuk keluarga. Yang pertama, manfaat untuk ibu dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu, menjaga kesehatan ibu, dan merencanakan kehamilan lebih terprogram. Menjaga kesehatan ibu dan merencanakan kehamilan lebih terprogram. Manfaat untuk anak, yang pertama, mengurangi risiko kematian pada bayi, meningkatkan kesehatan bayi, mencegah bayi kekurangan gizi, tumbuh kembang bayi lebih terjamin, kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan relatif dapat terpenuhi, atas kasih sayang lebih maksimal. Yang ketiga, ada manfaat untuk keluarga, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan harmonisasi keluarga lebih terjaga. Baiklah, yang keempat kita akan membahas tentang macam-macam alat kontrasepsi yang digunakan pada ibu menyusui atau ibu pasca bersalin. Yang pertama ada metode aminorelaktasi atau MAL. Merupakan KB alami yang digunakan untuk ibu menyusui. Jika ibu tidak menyusui, maka KB ini tidak bisa digunakan. MAL adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Maksudnya, ASI eksklusif itu adalah ibu menyusui bayinya tanpa memberikan makanan tambahan yang lain, hanya ASI saja. Kemudian, syarat menggunakan metode aminorelaktasi ini, yang pertama, ibu belum menstruasi setelah masa nifas atau masa setelah melahirkan, yaitu selama 42 hari. Jika ibu sudah menstruasi setelah 42 hari, maka ibu tidak bisa lagi menggunakan MAL. Yang kedua, menyusui bayi secara 2-3 jam sekali. Jadi, ibu-ibu yang ingin menggunakan metode MAL ini harus sering menyusui bayinya. Yang ketiga, usia bayi kecil dari 6 bulan. Jadi, MAL ini menjadi program ber-KB bersifat alamiah dan sementara. Cara kerja MAL ini yaitu menekan ovulasi sehingga ibu tidak akan mengalami menstruasi selama 6 bulan. Keunggulan dari MAL ini yang pertama tidak mengganggu hubungan seksual, yang kedua tidak memerlukan obat dan alat, yang ketiga tidak mempunyai efek samping dan tidak memerlukan biaya. Yang kedua, kondom. Kondom merupakan selubung atau sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan, di antaranya lateks atau karet, plastik atau vinil yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Keuntungan dari menggunakan kontrasepsi kondom ini, yang pertama,
dapat mencegah kehamilan bila digunakan dengan benar, kemudian tidak mengganggu produk atau karet, plastik atau vinil yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Keuntungan dari menggunakan kontrasepsi kondom ini, yang pertama dapat mencegah kehamilan bila digunakan dengan benar, kemudian tidak mengganggu produksi ASI untuk ibu menyusui. Yang ketiga, IUD atau spiral. IUD adalah KB non-hormonal yang membantu mencegah kehamilan dengan cara menghalangi sel sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi atau saluran antara rahim dengan indung telur sehingga tak bisa bertemu dengan membuahi sel telur sehingga tidak bisa hamil. Yang keempat, suntik KB. Suntik KB yaitu suntikan dengan bahan yang menyerupai hormon progesteron, itu yang dimasukkan ke tubuh kita, tidak mengganggu produksi ASI. Keuntungan dari metode suntik KB ini antara lain dapat mencegah kehamilan jangka panjang, memiliki efek protektif terhadap kanker endometrium dan penyakit jinak payudara. Yang kelima, ada KB implan atau susu, yaitu alat kontrasepsi metode hormonal jangka panjang yang dipasang pada lengan atas ibu. Manfaat menggunakan implan ini, yang pertama, setelah dicabut, kesuburan akan kembali dengan cepat. Yang kedua, memiliki waktu efektif yang lama yaitu 3-5 tahun. Yang ketiga, tidak mengganggu kegiatan hubungan seksual. Yang keempat, tidak berpengaruh pada produksi ASI. Yang kelima, mengurangi disminor atau sakit saat menstruasi. Yang keenam, kontrasepsi pil atau mini pil. Merupakan alat kontrasepsi berbentuk tablet yang diminum setiap hari. Manfaat mini pil ini, yang pertama sangat efektif bila digunakan secara benar. Yang kedua, tidak mengganggu hubungan seksual. Yang ketiga, tidak berpengaruh terhadap produksi ASI. Yang keempat, dapat dihentikan setiap saat. Sedangkan efek samping dari mini pil ini, yang pertama aminore yaitu tidak datangnya haid. Yang kedua, perdarahan tidak teratur atau spotting.